Permisi. Hai Bunda. Apa kabar? Baik. Wah, silakan masuk Bunda. Sehat. Puji Ya. Tuhan. Thank you. Silakan sekali. Ini siapa nih anaknya nih? Staf saya mau ngukur kan? Iya betul. Yo. Betul. Viola. Oke. Oh ini dia Viola. Ini istri saya Bunda. Cantik sekali. Ya itu. Ya. Cium-ciuman di masa pandemi Iya, gitu iya. kayaknya. Hai, ini gue, Daniel, tetangga kamu. So guys, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa ya, like dan share ke teman-teman kalian. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan bell-nya atau loncengnya. Thanks guys. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue kasihin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu aman. Nah, kembali lagi kita ketemu di Daniel Tetangga Kamu. Dan kali ini gue bersama seseorang yang sangat gue respect. Beliau adalah seorang fashion designer dan seorang wanita inspiratif Indonesia yang mempunyai sebuah misi, yaitu menyebarkan kebaikan terus. Amin. Dan yang lebih luar biasanya lagi, kali ini dia sepertinya bukan cuma sibuk sebagai seorang fashion designer, tapi ternyata punya dapur Wong Deso. Pasti udah nebak dong ya, langsung aja Bunda Ana Avanti. Welcome Bunda. Sehat? Sehat, thank God, yes. Selalu penuh berkat? Amin. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu Bunda. Amin. Bunda, kita relax aja Bunda ya hari Ya. ini ya. Jadi benar-benar kita kayak ngobrol ala ngobrol sama tetangga aja gitu ya Bunda. Ya, kamu punya TV apa? Merekmu apa? Bisa kayak gitu. Lemari Bun, esnya pintunya berapa? pintunya 2, habis itu ada ya udahlah dispenser gitu. Tapi Bun, saya pengen ngobrol mungkin sekarang ini Bunda kan di masa pandemi ini yang saya dengar Bunda itu punya 600 karyawan, 600 staff gitu ya. Ya. Dan sekarang di masa pandemi ini kayaknya cukup challenging. Saya aja yang di Damalove Indonesia mungkin kita baru bergerak ya berapa ya dari 2008 ya 12 tahun ya di Damalove Indonesia, tapi itu kita juga lumayan kena gitu dan kita nggak sebanyak itu orang-orang yang mungkin nggak nyampe 50 orang gitu. Nah tapi dari Bunda sendiri itu 600 orang lebih mungkin di masa pandemi ini gimana nih Bun? Saya ingin ketika kita berjumpa, kita berbicara tentang kejujuran. Ya. Siapapun yang mendengarkan kita punya pembicaraan ini, dia berhak untuk mendapatkan sebuah masukan. Apakah dia menerima itu sebagai sebuah kejujuran yang bisa dilakukan ketika itu memang benar adanya, Ya. atau mungkin posisi itu ketika itu terjadi, kita berbicara tentang sesuatu yang mengatakan itu nggak apa-apa. Dan saya katakan itu sangat apa, dan itu benar-benar sesuatu yang membuat saya menjadi stres, depresi, dan ketika itu orang mengatakan kepada saya, kenapa punya Tuhan? Kok stres, kok depresi? Saya bilang stres dan depresi itu manusiawi. Kita setiap orang punya kekurangan, dan setiap orang tidak ada larangan. Namun jangan terlalu lama dinikmati. Depresinya jangan terlalu lama dinikmatin gitu. Karena kalau sampai pada saat pandemi ini, Daniel, kamu bilang kamu tidak mengalami stres, kamu baik-baik aja dan kamu tidak khawatir, sombong. Tetanggaku kamu sombong. Ya kan gitu. Kita jujur saja kita katakan bahwa peristiwa itu peristiwa semua kita merasakan hal yang sama. Betul. Hanya ada berapa orang yang mau cerita bahwa aku mengalami stres. Ya. Dan berapa orang yang mau menutupi bahwa aku nggak apa-apa. Ya. Aku memilih yang pertama. Aku papa. Ya. Aku stres. Ya. Karena apa? Begitu banyak jiwa bergantung di bawah Yayasan Ana Avanti dan aku nggak bisa berbuat apa-apa. Aku nggak bisa nolong kamu. Aku harus menolong diriku sendiri dulu untuk aku berdiri. Baru kemudian aku menunduk nolongin kamu. Tapi aku sendiri nggak bisa berdiri. Situasi begitu cepat seperti kena bencana alam. Betul. Nah, dari Bunda sendiri, ketika tadi Bunda sempat ngomongin soal depresi, seperti apa sih? Boleh diceritain nggak momen tersebut? Ya, depresi itu rasanya beban, tapi tidak bersolusi. Oh, ya. Gak bisa berbuat apa-apa. Kehilangan harapan. Yes. Atau di lautan ada orang tenggelam, bannya cuma satu.
Oke. Kalau ban ini buat berdua, kita mati dua-duanya. Tapi kalau ban ini aku pakai untuk sejenak aku memberikan nafas dan menghela nafas dan kemudian mencari tenaga, mungkin aku bisa berenang meraih tanganmu. Nah, depresi itu kebingungan yang tidak punya solusi pada saat itu. Dan saya menerima depresi itu sebagai seorang manusia, anak Avanti, dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya manusiawi. Ya. Gitu, aku nggak mau menolak itu sebagai nggak apa-apa aku. Masa punya Tuhan kok nggak takut. Ya. Iya kan? Ya. Ana Avanti soalnya emang secara orang taunya Ya. di sosial media juga dan lain-lain gitu ya. Seorang Bunda Ana Avanti itu deket banget sama Tuhan. Saya sering ngeliat banget video Bunda lagi mendoakan orang sebagai seorang pendoa juga, sebagai seseorang yang deket banget sama Tuhan. Tapi kenapa ya orang yang dekat sama Tuhan pun masih bisa kena depresi, ya kan? Ya. Dan tadi Bunda bilang seperti kehilangan harapan. Ya. Kehilangan. Harapannya ada yang nggak bersolusi gitu. Harapan ada. Oke. Tapi nggak bersolusi. Nggak tahu mau apa gitu. Nggak tahu mau gimana. Ya, sebanyak itu orang bekerja di bawah kita, kita nggak tahu mau kasih kerjaan mereka apa. Dan dari mana sumber kehidupan itu mau kita dapat? Ya kan? Ya. Kalau kita ada-adain pekerjaan itu, diada-adain pekerjaannya supaya mereka bekerja, yang dikerjakan pun tidak ada. Itu yang membuat yang saya mengatakan bahwa aku tidak pernah malu. Bahwa ketika aku percaya pada Tuhan, Tuhan katakan bahwa aku menciptakanmu manusia itu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu yang manusiawi. Ya. Gitu. Aku adalah ilahi. Ya kan? Dan itu saya terima. So good to see you, Bunda, finally. Semuanya baik? Semuanya baik aja. Sehat? Yes, Anak-anak yes, sehat? Anak-anak sehat. Puji Tuhan. Nanti saya sama Viola bakal datang ke FFI, Piala Ya, Citra. ya. Ya, katanya a touch of modern Indonesia. Ya, Gitu. ya. Nah, jadi saya minta tolong nanti Bunda bakal... Ya, kita akan bikin baju yang itu tradisionalnya adalah klasik. Zaman kuno. Tempo dulu. Oh, wow. Ya, Tapi, tahu ya? Ya, tahu. Ya. Simple, sederhana, cantik, dan Indonesia. Sederhana, ya itu yang Ya, paling penting sih. Sederhananya itu sih. sederhana. Tadi sempat kita ngobrol-ngobrol dikit gitu. Kalau misalnya Bunda ketika lagi depresi tersebut, sampai akhirnya harus ke Gua Bunda Maria. Ya, ke Gua Maria. Ya. Ya. Saya mungkin pengen ngomongin pertama soal tiba-tiba produksi stop. Ya. Nggak ada motor. Ya. Biasanya motor tuh ratusan di depan parkir. Ya. Kosong. Ya. Orang-orang semuanya dirumahkan. Ya. Yang tadinya Bunda ngerasa bisa membayar mereka, menafkahi mereka. Sekarang Gak ada kekuatan. gak ada kekuatan untuk menafkahi mereka. Ya. Bahkan tadi Bunda bilang kalau makan aja itu kayak nggak enak. Ya. Makan enak itu jadi nggak enak. Ya. Gara-gara ini kok gue bisa makan enak, di mana banyak orang-orang yang harusnya bisa gue nafkahin itu nggak dapat apa-apa gitu kan. Gak dapat apa-apa. Dari perasaan-perasaan tersebut, akhirnya gimana tuh Bun? Kayak akhirnya bisa lepas dari depresi tersebut, gimana ceritanya? Jadi begini, kalau kita merasakan sesuatu rasa, itu jangan dihindari. Oke. Ya, itu enggak apa-apa. Oke. Daniel sekarang kecewa, itu ungkapkan, itu luapkan. Anak Avanti stres, depresi pada saat itu bulan Mei kira-kira, itu lepaskan. Karena aku masih manusiawi, aku nggak kuat ngelihat sesuatu yang tiba-tiba di tempat kerjaku tuh nggak ada orang. Setiap hari aku berkumpul dengan orang sebanyak itu dan tiba-tiba semuanya hilang, gitu. Dan tiba-tiba seperti kita dipaksa untuk masuk ke dalam sebuah dunia yang dunia itu dihuni oleh sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi, gitu. Ya. Dan awal dari sebuah kekecewaan itu bukan karena penyesalan. Ini seperti orang dipaksa untuk tiba-tiba berpikir tapi nggak punya solusi. Ya kan gitu. Dan disitulah letaknya bahwa saya merasa bahwa Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Dan aku merasa bahwa begitu
aku merasakan tidak berdaya gitu. Tidak berdaya. Tidak ada kekuatan lain selain kekuatan ketika engkau tidak memberikan kekuatan itu kepadaku, aku nggak punya kekuatan itu gitu. Sampai kayak gitu. Aku nggak tahu lagi mau dapat duit dari mana. Bukan mengharu biru karena tidak punya duit, berbeda. Aku punya uang, aku harus bersyukur aku punya uang. Ketika orang menanyakan siang ini kita mau makan apa? Kamu gado-gado, kamu pecel. Berarti kita masih punya pilihan. Tapi kalau kita mau ngomong siang ini kita mau makan apa ya? Beda kan? Siang ini kita mau makan apa ya? Wow. Tidak punya pilihan. Dan aku tidak punya pilihan pada saat itu. Aku harus bertanggung jawab memberikan sebuah kehidupan ketika yang menghidupiku dalam bentuk berkat itu tidak aku miliki. Kalau aku kemudian bekerja, mengeluarkan tabungan-tabunganku mau berapa lama Daniel tahu COVID ini. Ya kan? Aku harus rasional. Aku harus berpikir bahwa saya harus berjuang dan kemudian saya harus menguatkan diri saya dulu. Maka saya lari. Saya pergi. Ke Goa Maria itu? Ya, saya 2 minggu ada di Talereng Gunung Lawu. Hidup bukan dalam kemewahan. Ya, sehari-hari saya hanya berdialog dengan alam. Dan bercerita pada Bunda Maria, Bunda yang kudus. Kita sama-sama perempuan, kita sama-sama seorang ibu, hati ibu. Ya, engkau melihat anakmu satu, kau melihat aku, berapa banyak jiwa yang dititipkan kepada saya, dan mereka semua berteriak, Bun, Bun, dan itu per detik mereka berteriak bagaimana mereka harus bekerja, ya kan? Aku hanya orang mengatakan percaya. Bukan percaya saja tidak cukup, itu bukan itu maksud saya. Tetapi bagaimana percaya dan kemudian kita itu tetap harus punya solusi jalan keluar yang terbaik, yang nantinya akan menjadi sebuah jalan keluar bagi mereka. Gitu. Saya berpikir bahwa apakah anak Avanti sudah habis ini? Profesi saya sebagai seorang fashion designer. Kemudian saya membuat APD. Tuhan membisikkan kepada saya, bikin APD tapi jangan dijual. Tempat kerja saya berubah menjadi lautan plastik. Untuk APD. Ya. Puluhan ribu, ratusan ribu, tidak saya logika. Kemudian Tuhan buka jalan. Tuhan memberikan mata air baru di tengah air mata saya. Saya bikin JPD, jaket pelindung diri yang booming. Dan disitulah saya mulai merasakan bahwa saya harus menyelamatkan diri saya sendiri, merasa yakin bahwa saya bisa lakukan sesuatu. Ketika saya sudah melakukan sesuatu, saya tidak melogika lagi apa yang akan saya lakukan. Kemarin itu sudah berlalu, Daniel. Sudah berlalu. Anak Avanti kemarin itu sudah berlalu. Habis anak Avanti kemarin. Saya buka lembaran baru. Hari ini, saat ini. Seperti benih yang ditanam kemudian bertumbuh, sekarang bertunas baru. Ya, sekarang tunas inilah yang sedang membuat saya menjadi bertumbuh dan bertumbuh. Kalau kita membandingkan, kita akan depresi lagi. Bikin kebaya berapa puluh juta. Ya, sambal wong deso. 99.000 yang kecil. Batine kuwi piro? Harganya juga wong deso ya ternyata. Wong deso, dapur deso, ya kan? Lalu bikin masker, bikin APD, bikin ini, bikin itu. Kita menerima juga pesanan bikin dompet, bikin tas, semua saya terima. Tapi justru di saat pandemi COVID-19 ini, menurut saya ini puncak karir anak Avanti. Biasanya menjadi brand ambassador atau diminta untuk menjadi bintang dalam perusahaan-perusahaan setahun sekali lah gitu. 2 kali hebat. Sekarang bisa seminggu 2, kadang seminggu 3, sebulan bisa 2. Luar biasa. Dan kemudian bikin konten-konten, konten-konten untuk Instagram dan lain. Dan saya, Daniel tahu, saya cuma lulus SMP. Nggak bisa pakai laptop, nggak bisa pakai iPad, nggak ngerti internet, nggak ngerti gitu-gitu. Bingung naknuk gitu kan. Tapi Tuhan selalu mengatakan bahwa ketika kamu kurang, aku akan menggenapimu. Tidak ada orang baik saja tanpa keburukan. Nggak ada orang buruk saja tanpa kebaikan.
Wow. Setiap orang kurang pasti diberi kelebihan. Setiap orang lebih pasti ada kekurangannya. Ya. Nah, disitulah letaknya saya begitu percaya pada karunia Tuhan. Aku nggak bisa loh. Nggak bisa aku ini. Dan aku nggak malu mengakui bahwa aku nggak bisa. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, kemuliaan Tuhan itu nyata. Ya. Dia tidak membuat orang seperti saya kemudian terpuruk. Maka banyak orang pintar lupa cerdas. Hashtag banget tuh. Banyak orang pintar lupa cerdas. Saya berjuang untuk bisa cerdas walaupun nggak pintar gitu loh maksudnya, ya kan gitu. Karena apa? Sekolahnya itu kan nggak pakai kelas kan gitu. Ketemu orang belajar, oh ketemu ini belajar, ketemu itu belajar. Gurunya tuh banyak. Ya. Gitu, ya kan? Tapi saya melihat bahwa ya omongan-omongan orang yang nggak bermutu itu kan orang pintar gitu. Tapi ngomongnya nggak cerdas gitu. Ya, Saya memilih untuk bagaimana saya bisa bertindak dengan ucapan saya sehingga apa yang terjadi di saat pandemi ini, saya terus membuat sesuatu yang saya wartakan bagi banyak orang. Dari konten nyambel di rumah, nyambel terus sambil ngomong ibu-ibu ya, kalau ngomong itu jangan sembarangan. Doa ibu itu, mulut itu dijaga, gitu-gitu. Masuk lambe turah. Akhirnya saya berpikir, loh Tuhan pakai juga ini. Akhirnya sambil nyambel, sambil masak, sambil ngomong, bapak-bapak yang dirumahkan, di rumah, ibu-ibu, jangan nambah-nambahin. Gitu. Banyak nasihat-nasihat di balik cobek. Banyak omongan-omongan ibu-ibu yang diucapkan oleh ibu-ibu. Ya, gitu. Akhirnya mereka menyenangi anak Avanti versi baru. Oke, Bunda. Jadi sorry ya berantakan ya Bunda ya. Oh nggak apa-apa, Ini namanya juga keluarga, pasti ada anak-anak dan lain-lain. Bunda bisa fittingin Viola dulu aja ya Bunda ya. Oke, ya. Bunda masih ingat gak cara fitting Bunda? Karena sekarang kan katanya sibuk ini nih. Sambel. Sibuk bikin sambal kan sekarang kan. Mata pencaharian. Sambal yang paling laku yang mana? Sambal krecek, sambal pete, sambal teri semuanya laku. Oh, you would love the sambal pete, I'm sure. Sambal pete. Saya suka banget sama sambal suka. pete. Oke. Pete. Iya. Nanti aku kirimin ya. Thank you, Bunda. Viola juga suka. Ini Suka bule-bule ya? kayak gini suka loh pete. Oh ya? Heeh. Oke. Lebih suka Acaranya jengkol, actually. Lebih suka jengkol. Badannya masih kayak 17 tahun. Iya. Oh, Oke. really? Saya bersyukur banget. Ya. Oke, sekarang giliran saya nih ya. Oke, saya di sini ya. Oke. Nah ini kalau pria biasanya lebar badannya ini 41-42. Oke. Kalau perempuan Indonesia 32-33. Tapi kalau perempuannya Bule. bule antara 36-37 itu udah bisa diprediksi paranormalnya. Gitu. Itu Bunda itu kayak ngelihat gini aja udah bisa langsung tahu ya. Tahu pengalamannya 30 tahun. Wow. Jam terbang. Tidak pernah mengkhianati hasil akhirnya. Nah, kita berencana untuk bikin baju, yang bajunya nanti adalah sepasang suami istri yang diberkati, Amin. terus pakai kontennya lokal. Iya. Jadi nggak usah diapa-apain, rambutnya digelung di belakang, kasih bunga kecil, pakai kebaya, nggak usah pakai yang macam-macam, pakai bawahan kain batik, selesai. Daniel pakai beskap. Pakai beskap loh. Iya, pakai belangkon. Ini kan perpaduan pasangan, satunya lokal, satunya orang bilang bule. Iya. Ya kan? Tapi bagaimana ketika sepasang suami istri tampil dalam sebuah kebaya dan baju yang daerah, yang mengutamakan konten lokal, budaya, berbusana, orang lihat. Kok ternyata gini juga udah cantik ya. Kenapa kita masih keluar uang yang terlalu besar untuk itu semuanya gitu. Jadi busana menunjukkan budaya dan tradisi sekarang mulai diangkat lagi. Ya. Dan saya sih nggak sabar banget ya nanti maksudnya seorang Viola memakai busana dari seorang Anna Avanti. It's like a dream come true. Dream come true ya. Apa artinya seorang ibu? Karena saya merasa dari Bunda sendiri, apalagi tadi Bunda juga sempat bilang itu, banyak orang yang dinafkahi oleh Bunda pun
memanggil bunda itu bun kayak Iya. gitu. Jadi ada sedikit perasaan di mana kayak bunda ini adalah ibunya bagi mereka, Iya. ya kan? Tapi bunda sendiri juga masih mempunyai seorang ibu nih. Iya. Nah, boleh ceritain nggak jasa dari seorang ibunya bunda gitu, Iya. kepada bunda sekarang? Ketika kita berbicara tentang ibu, mami saya janda umur 38, bapak saya meninggal almarhum umur 45. Bapak saya adalah seorang Chinese Muslim, nenek kakek saya adalah Hindu Buddha, dan kami hidup dalam sebuah keluarga yang sebenarnya agamanya pas-pasan banget. Saya menjadi Katolik dan memilih Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat saya justru setelah saya menikah dengan bapak. Kedua kalinya 30 tahun yang lalu. Di pernikahan kedua nih, Ya. 30 tahun yang lalu. Dan saya bahagia. Sangat bahagia. Bahagia itu sejauh pikiran dan sejauh rasa syukur, begitu sederhana yang saya pikirkan. Ya. Dan kemudian saya melihat mami itu adalah orang yang memperkenalkan saya dengan mukjizat. Itu yang paling besar. Mami adalah orang yang memperkenalkan saya dengan mukjizat. Wow. Mukjizat itu ternyata bukan terjadi pada orang kaya, bukan terjadi pada orang cantik, bukan terjadi pada orang ganteng, tapi pada orang percaya. Dan aku percaya. Ya. Wow. Aku percaya. Mukjizat kesembuhan yang mami terima sebagai sebuah anugerah itu yang akhirnya mendorong saya, aku imani bahwa saya akan bekerja di ladang kemanusiaan untuk mewartakan kasih karunia Tuhan bahwa semua manusia itu dipakai Tuhan. Mungkin Daniel dipakai Tuhan, tapi Daniel hanya respon 30%. Mungkin temannya Daniel 50%. Saya mungkin 20%, 30%, tergantung seberapa besar kamu ketika disapa kamu datang. Ya. Dan ketika kamu datang berapa lama kamu berdiam di dalamnya. Ya. Menyediakan waktu untuk dia, bukan menyisakan waktu untuk dia. Akhirnya saya menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidup saya itu adalah anugerah. Dan ketika saya merasa apa yang saya lakukan salah ketika saya menonjol, saya belajar dari buku-buku Mother Teresa. Kalau kamu yakin kamu benar, dan kamu yakin apa yang kamu perbuat itu baik, jangan bersembunyi. Tetaplah menonjol, bahkan berdirilah tegak lebih tinggi daripada orang lain, supaya orang menderita tahu di mana kamu berada. Lalu belajarlah, ajarlah, latihlah tangan kiri sebaik tangan kanan, dan persatukan untuk memuliakan nama Tuhan. Saya baca itu dalam buku 365 Hari Lentera yang Tak Pernah Padam. Wow. Jadi jasa ibunda dari bunda sendiri, Bunda Ana, sampai akhirnya beliau kena kanker Ya. dan disembuhkan. Sekarang umur 72. Sekarang luar biasa sekali. Itu mukjizat banget saat itu berarti. Saat itu. Sampai akhirnya bunda bilang, saya akan janji sama Tuhan. Janji iman. Janji iman. Berarti besar banget dong ya jasa seorang ibu Itu kepada titik balik bunda. hidup saya. Boleh ceritain nggak ya kayak gimana ya? Kenapa sebelum dia kena kanker pun kenapa bunda itu mempunyai rasa sayang begitu banget gitu? Apa sih arti? Karena bagi saya ketika kita bicara tentang kanker itu adalah meninggal. Ya. Berarti tiba-tiba dia akan hilang dalam hidup saya. Dan ternyata pemahaman manusia itu, senalar-nalarnya manusia, sehat-sehatnya akal sehat manusia itu, kita tetap terbatas. Dan sampai hari ini, Tuhan memberikan ibu buat saya, yang mendampingi saya dalam suka dan duka. Dalam segala situasi, mami selalu ada dalam hidup saya. Dan menghantarkan saya sampai pada titik anak Avanti gitu. Dan mami tidak pernah tidak ada di panggung karya saya. Dimanapun panggung busana saya, mami selalu ada dan selalu naik di closing saya. Jadi bintang saya itu bukan model. Muse-nya. Ya, muse-nya adalah ibu saya. Dan itu yang membuat saya menjadi begitu yakin bahwa kalau kamu jadi perempuan, kamu jangan sampai salah. Walaupun kamu gagal berumah tangga, itu bukan kesalahan. Itu bukan kesalahan. Semua orang ingin bahagia, aku juga pengen bahagia. Tapi bahagia itu punya cara. Caramu bukan caraku. Ya kan gitu. Kita harus melihat itu bahwa ternyata kalau anak Avanti itu harus diberkati Tuhan menjadi seorang desainer, siapa yang menjadikan dia desainer? Nggak sekolah aja juga enggak. Ya kan gitu. Ada sebuah kehidupan yang tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita sesehat apapun,
dengan nalar kita senalar apapun itu. Ketika Tuhan berkehendak, yang mustahil sekalipun terjadi. Ya. Sekarang kenapa Daniel punya rumah ini? Kenapa saya di Jakarta 20 tahun berkarya? Di antara 30 tahun berkarya, saya tidak punya rumah. Saya tidak punya mobil. Kenapa? Apa saya tidak punya uang? Ya punyalah anak Avanti kok nggak punya uang. Tapi saya punya skala prioritas. Tinggal di Jakarta, punya rumah itu bukan pilihan saya. Bun, saya yakin banget sih kita bisa minta ibunya Bunda Ana untuk nonton episode ini. Boleh nggak Bunda mungkin memberikan pesan kepada ibunda dari Ana, bisa lihat kamera itu, dan bilang ya pesan-pesan aja gitu, pesan rasa sayang, rasa syukur kepada ibunda, apalagi Tuhan masih memberikan dia hidup sampai hari ini. Bagi saya, mami itu adalah energi, jiwa, hidup, dan detak jantung nafas bagi saya. Melihat mami bahagia, melihat mami tetap berenergi, dan melihat mami cantik selalu, itu saya melihat bahwa itu potret saya, bagaimana saya melakukan ini semuanya untuk menyenangkan hati mami. Dan ketika mami bahagia, kesuksesan itu yang membuat saya hidup bahwa sukses itu bukan karena uang. Sukses itu ketika kamu bisa membahagiakan orang tuamu. Dan aku yakin mami bahagia. Itu yang menjadi kesuksesan yang ingin saya bagikan kepada banyak orang dan sesama. Aku hanya pengen kamu melihat aku sukses karena kamu melihat ibuku. Cantik, energik, tetap memiliki aura yang baik. Ya. Dan kesuksesan itu adalah sebuah titik keseimbangan antara garis vertikal dan horizontal. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan antar manusia. Tengahnya itu adalah sukses. Itu ibu. Ibu. Tuhan punya kehendak. Kenapa Tuhan menyembuhkan ibu saya? Ini nggak cuma-cuma. Tuhan ingin saya berbuat sesuatu untuk orang yang lain. Ya. Yang kemudian saya wartakan dengan membentuk Yayasan Anak Avanti 20 tahun lamanya. Ya. Orang nggak perlu tahu itu benar apa tidak. Ya. Tapi pada akhirnya orang harus tahu bahwa perjalanan iman itu janji sehidup semati itu bukan hanya karena saya dan kamu sebagai seorang suami istri. Kamu bersama dengan istrimu, saya bersama dengan suamimu. Bukan. Tetapi bagaimana janji iman itu juga saya berikan kepada ibu saya gitu ya. Bahwa kalau saya melihat ibu saya menangis, saya gagal menjadi seorang anak. Jangan tumpahkan tangis seorang ibu. Ya. Saya melihat ibu-ibu yang bekerja di perusahaan saya. Saya melihat mereka di saat pandemi ini. Saya nggak kuat lihat mereka itu. Karena dia juga ibu, saya nggak kuat. Maka ketika saya katakan saya stres, saya depresi, itu bukan karena income. Dan Daniel, kamu cerdas memahami itu. Bukan itu. Tadi kamu sampaikan. Bunda berarti bukan karena income. Bukan. Saya nggak tahan melihat ibu-ibu itu dalam kondisi seperti itu. Dan apa yang saya lakukan juga 16 tahun saya berkarya di lapas Lembaga Permasyarakatan Perempuan Bulu Semarang di penjara. Orang mungkin kadang mengunjungi sekali dua kali. Ya. Tapi saya berkarya di dalamnya tuh 16 tahun, memberikan nafkah kepada mereka. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa mengirimkan uang ke rumah, beli susu, dan sebagainya. Dan itu bikin tas, pasang payet, dan itu tidak setahun, 2 tahun, itu 16 tahun lamanya sampai hari ini. Wow. Jadi begitu mendasar sekali mukjizat yang diberikan oleh Tuhan menyembuhkan ibu saya itu, pesan moralnya panjang banget. Bukan hanya sekedar ibu saya yang sembuh, bukan. Tetapi bagaimana hidup saya dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang saya inginkan adalah saya harus bisa menolong. Kalau saya melihat dan saya mendengar, itu adalah tugas. Kalau itu bukan tugas saya nggak akan pernah lihat dan saya nggak akan pernah dengar. Saya ingin mengajarkan kepada banyak orang yang melihat ini, tetanggaan ini, ketika kamu berbuat baik, kamu posting, kenapa enggak? Kenapa enggak?
supaya menjadi contoh kebaikan bagi banyak orang, supaya orang tahu potret kebaikan itu dicetak di dalam album kenangan hati, dan kemudian banyak orang bisa mencontoh teladan kebaikan itu dan diterapkan dalam bentuk sebuah perbuatan yang sama, mungkin lebih baik adanya. Dan ketika orang mengatakan, saya tanya ini settingan apa enggak? Kalau nggak disetting ya nggak jadilah. Betul. Ya kan? Ini disetting. Iya. Saya datang ke sini, habis ini saya pulang. Ya kan? Disetting ini semua. Cara pandang, sudut pandang, cara berpikir untuk menelaah kalimat itu sudah seperti racun. Ketika mendengar settingan, marah. Ketika mendengar cari popularitas, marah. Lalu kalau nggak disetting, memangnya bisa direkam pakai handphone. Tapi itu ya, kadang-kadang orang saya pernah baca di mana saya lupa gitu, tapi ketika kita bersinar lebih terang, sinar kita itu akan mengintimidasi orang-orang yang suka hidup dalam kegelapan. Betul. Ya, sehingga orang-orang yang suka hidup dalam kegelapan ini mereka akhirnya berkomentar untuk meredamkan sinar kita. Ya. Mereka mengintimidasi di komentar, mereka akan bilang pencitraan lah, so baik lo, hari gini, gak tulus, kelihatan banget bohong, palsu, dan lain-lain. Karena mereka berusaha banget meredamkan terang kita. Ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita pengen berbuat kebaikan buat orang, jangan sampai kita terintimidasi sama orang-orang yang akan berusaha meredamkan terang kita tersebut. Dan saya menggunakan Instagram maupun media-media untuk seperti ini misalnya. Pamer dulu, hari ini Bunda masak ini. Jadi orang bisa melihat bahwa pamer itu bukan kalimat yang salah. Oke. Saya melatihnya seperti itu. Hari ini Bunda mau disetting supaya settingannya indah dan bisa dilihat oleh sahabat Sabun Deso. Bikin resep dulu, Jadi saya mengatakan bahwa harus disetting sayangku supaya bisa pas, harus dirangkai. Nah, dengan kalimat-kalimat itu, akhirnya ada followers yang juga posting hal sama. Bunda, aku pamer dulu ya. Dia mulai menangkap bahwa pamer itu bukan sesuatu hal yang keliru. Negatif. Ya, gitu. Dalam setiap hari saya menjadi narasumber webinar tuh setiap hari itu nggak pernah enggak. Saya bilang orang pencitraan itu salah apa enggak? Nah, Anak Avanti pencitraan enggak? Ya iyalah, orang terkenal populer enggak bercitra baik itu ya ngawur. Ngawur. Ngawur gitu loh. Ya orang populer, orang butuh pencitraan. Gitu. Maka saya cari kamu untuk apa? Ya untuk bersama-sama bercitra lah. Collab kita YouTube, ya iyalah. Gitu. Saya bilang tadi kan, Daniel, aku mengatakan kepada staf saya, aku nggak cari uang dari YouTube. Aku butuh ruang bicara. Dari hati ke hati. Untuk orang tahu hatiku. Dan kamu jangan lihat aku. Ada ruang kosong yang aku butuh rumah. Betul. Kalau kamu mau lihat aku di sini. Tapi aku nge-YouTube terus enggak. Kenapa? Ya kayak gitu. Kalau penting ketemu orang tak cari. Kalau enggak ya udah enggak punya. Bun, ngomong soal penghargaan ya Bun ya. Kayak Bunda sendiri itu punya nggak sih sebuah achievement banget gitu yang pernah Bunda capai gitu. Yang paling tinggi banget menurut Bunda, yang paling dibanggakan banget itu apa? Penghargaan yang paling besar yang saya terima adalah ketika saya masuk majalah Forbes. Wow. Sebagai seorang filantropi, di dalamnya di situ saya berempat dari Indonesia. Saya, Pak Irwan Hidayat, guru saya, dan Pak Yusuf Kala. Satunya lagi adalah Pak Tahir. Nah, dan di situ saya kelihatan loh, ternyata menjadi filantropi itu bukan karena kaya. Kan mereka bukan tandingan saya sebagai seorang perempuan ya, tetapi sebetulnya apa yang kita perbuat untuk dunia dengan memberikan kepedulian kepada orang lain itu tercatat. Betul. Dan kita tidak perlu takut untuk menunjukkan kita punya kebaikan kepada dunia. Kalau kamu berbuat baik dan kamu tulus adanya, Mother Teresa tulis menonjollah, jangan bersembunyi, lebih tinggi daripada orang lain. Dan itu yang saya coba untuk lakukan. Jadi itu penghargaan tertinggi yang bagi saya memang tidak ada sesuatu yang saya terima
Tetapi untuk bisa masuk dalam sebuah majalah yang orang semua bangga ketika masuk di dalamnya dan ada wajah di dalamnya, dan di situ ternyata bukan penghargaan yang diterima karena saya seorang desainer gitu, tapi saya memenuhi panggilan Tuhan, komitmen di dalamnya dan setia sampai sekarang. Wow. Gak semua orang saat ini yang lagi nonton, gak semua orang seberuntung kita berdua, Ya. dimana ibu kita sehat, Amin, puji ya, Tuhan. sehat dan aman di masa COVID ini. Banyak juga yang sudah kehilangan ibunya, tapi mungkin saya pengen ngobrol atau pengen minta nasihat gitu ya dari seorang Bunda Ana Avanti kepada orang-orang yang masih mempunyai ibu. Ya, kemarin ibu dari sahabat saya meninggal karena COVID. Dia malah begitu menyesali karena cerita-cerita itu ya. Kemarin kan begini, dia kesini tuh begini. Saya bilang, tidak ada satupun orang meninggal itu karena penyakit. Orang meninggal itu karena kehendak Tuhan, memang waktunya tiba. Tapi caranya banyak. Gitu. Aku pun akan pulang dengan caraku, kamu pun akan pulang dengan caramu. Selama kita masih punya waktu, berarti kesempatan untuk bertumbuh di dalam kebaikan itu harus terus bertunas. Ya. Dan ketika kita memiliki seorang ibu dalam hidup kita dan itu ibu masih ada, jangan tumpahkan air matanya untuk kita. Tetapi bagaimana kita memberikan kepada seorang ibu itu adalah kebahagiaan. Karena biasanya kalau kita sudah punya istri, ya, atau kita punya suami, itu adalah orang pertama dalam hidup kita. Itu salah besar. Ya. Itu salah besar. Apapun yang bagi saya itu dilakukan oleh ibu saya kepada saya, itu potret saya yang saya lakukan kepada anak saya. Anak saya memotret itu kemudian dilakukan untuk cucu saya. Dan itu terus potret itu terus berjalan, terus potret berjalan terus. Maka ketika kamu menjadi seorang laki-laki dan potretmu jelek, kamu sudah pasang pas foto itu di album anakmu. Itu yang akan terjadi untuk anakmu sepanjang hayat hidupnya dia. Saya tidak sedang berbicara tentang karma. Itu bukan ranah saya. Gitu. Tetapi saya hanya berbicara bahwa tidak cukup hanya dengan aku sekarang sudah tidak nakal. Tapi kamu sudah menancapkan paku. Kamu minta maaf, kamu cabut. Itu dalamnya, Ya. bolongnya itu tidak pernah bisa kamu tutup dengan apapun juga, walaupun nggak kelihatan luarnya, tapi tetap dalamnya bolong. Iya. 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 Sampai kapan? Ya sampai usia kita berpulang. Iya. Ya kan? Kalau kita nggak bicara tentang Ana Avanti, oh bikin kebaya, ratusan juta, puluhan juta, apa dia susah? Ya saya katakan, hidupku. Kamu nggak perlu melihat hidupku sebagai penakar. Uangnya berapa, mobilnya apa. Ya kan? Pastinya. Ngerti kan gitu. Ketika aku melakukan perbuatan baik, aku hanya ingin aku perlihatkan itu kepada banyak orang. Supaya energi positif itu menyebar seperti Betul. virus. Pertama kali dengar bahwa ibu kena kanker. Ya. Itu umur berapa? Saya sekitar 22. 22. Kita itu. Masih muda ya. Dan Bunda saat itu sudah married? Saya sudah gagal. Oh, sudah gagal malahan. Sudah gagal. Berarti sudah cerai dengan suami yang pertama. Yes. Dan ibu kena kanker, berarti ayah baru meninggal atau? Agak panjang itu dari papi meninggalnya. Papi meninggal berarti Umur 45 tahun. dan Bunda sendiri saat itu umur masih 15 belasan ya. Lebih dari 17 tahun. Berarti sebenarnya ibunya Bunda Ana sama ayah itu nggak bercerai kan? Mereka sebenarnya mempunyai rumah tangga yang baik-baik aja, cuman karena nggak baik. Nggak baik juga. Nggak baik. Oke. Seumur hidupnya nggak baik. Oke. Ya. Ayahnya. Seumur hidupnya. Rumah tangganya tidak baik. Oke. Gambaran itu nyata di dalam ruang kecil kenangan hidup saya. Oleh karena itu, kalau kamu laki-laki, kamu jangan pernah menjadi laki-laki tidak baik. Karena kalau kamu jadi laki-laki tidak baik itu, panjang perjalanannya.
Ya. Panjang Impactnya impactnya. sampai ke hari Sampai ini, Bunda hari ini. Ana pun juga Ya. masih Betul. struggling sama itu. Ya. Tapi, Namun ya, tadi saya katakan sebelumnya kita pernah bicara bahwa pada akhirnya saya mengalami sebuah pengampunan, ya, berdamai dengan masa lalu, ya, dan menerima ayah saya luar biasa ya. pada akhirnya. Bunda sendiri berarti married umur berapa? 19. 19 saat itu ya? Iya. Oh wow, muda banget. Muda banget. 19, ibu merestui? Saya merasa pernikahan yang saya alami itu dulu, saya menganggap kecelakaan. Oke. Dulu, Oke. dalam hidup saya. Oke. Tiba-tiba bingung, karena dari rumah tangga yang tidak harmonis. Tapi buat saya justru pernikahan pertama saya adalah pahlawan bagi hidup saya. Saya memanggil beliau adalah Eyang Bapak, yang mengajarkan kepada saya untuk mengenal iman, pengharapan, dan kasih itu dalam wujud yang nyata. Setelah saya merasakan itu dan saya merasa bahwa memang itu sudah garis kehidupan yang harus terjadi. Saya selalu ngerasa emang kita sebagai manusia itu sering banget mengambil keputusan-keputusan bodoh. Ya. Tapi kalau misalnya kita terus berpegang sama Tuhan, Tuhan akan mampu merubah keputusan bodoh kita akan menjadi sesuatu yang baik. Ya. Menurut saya gitu sih. Ya. Dan ketika umur 19 berarti cerai umur mungkin 21-an kali Yes, ya, 21. betul. Dan nggak lama setelah itu ibu divonis kanker. Betul. Yang saya rasakan pada saat itu adalah satu, bahwa mami meninggal. Oke. Jadi ketakutan itu. Iya, ketakutannya itu. Maka ketika Tuhan izinkan mami ada di dalam diri saya, mami ada di dalam hidup saya, apapun yang pertama saya lakukan adalah ibu. Ibu saya gitu. Seperti apapun. Oke. Gimana caranya seorang bunda sendiri sampai akhirnya bisa memaafkan ayah Putri, bunda? ya. Ya, Papi bukan saya. mantan suami, justru papi. Papi. Karena tadi kan bilang rumah tangganya Ya. itu justru bukan dari Ya. yang baik gitu ya. Itu gimana? Setelah saya mengenal laki-laki, saya baru tahu memang laki-laki itu diciptakan. Deg-degan. Itu kenapa? Gue yang nungguin deg-degan. Tetangga. Tetangga. Ya, ini banyak yang laki-laki nonton juga Iya, nih. jadi gini, Laki-laki itu kenapa? Perempuan itu diciptakan sebagai penolong pria. Oke. Pria punya masalah. Tuhan dalam penciptaannya sudah tertulis perempuan diciptakan sebagai penolong pria. Banyak yang perempuan-perempuan yang emansipasi wanita nih nggak setuju nih. Ya, tapi itu ada di hukum Oke. Tuhan, ada di dalam kitab suci. Oke. Kitab suci tidak pernah salah. Yang kedua adalah wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Oke. Bahwa bagaimana wanita itu tetap harus lebih kuat daripada laki-laki, karena laki-laki butuh ditolong sama kita. Ya. Laki-laki di sini semua nih kru-kru kita Aku diam nggak semua. lihat, kan? aku nggak lihat itu. Lu kayak support gue dong. Itu tertulis gitu ya, nggak bisa di logika, ada di dalam hukum Tuhan, itu ada. Wow. Ya, boleh dilihat. Kenapa? Ya saya belajarlah. Ya kan? Saya belajarlah. Kenapa perempuan itu begitu istimewa? Kenapa kok dititipin surga kok aku, kok nggak di telapakmu, ayo? Kok yang diizinkan melahirkan aku, bukan kamu? Kita nggak sekuat itu. Yes. Saya nggak bisa ngebayangin saya harus ngelahirin seorang bayi sih. Karena kita dipercaya, gitu. Kita dipercaya. Oleh karena itu Tuhan tuh menitipkan laki-laki gitu loh kepada kaum perempuan untuk dirawat sebagai sebuah ciptaan gitu ya, yang sudah ditulis di situ. Oke. Betapa laki-laki itu nggak kuat. Karena dia harus ditolong oleh perempuan. Tetangga, kamu harus mau menerima ini, tetangga. Aku terima banget. Saya bukan, kalau saya bukan karena istri saya mungkin nggak sekuat ini sih. Ya. Emang benar. Betul. Ya. Jadi Tetangga. ya tetangga saya. Gimana caranya akhirnya bisa melepaskan maaf tersebut kepada saya? Aku tahu bahwa bapakku salah. Butuh ibuku yang menolong untuk bapakku tidak menjadi salah. Tapi ibuku belum cukup pada saat itu untuk menolong bapakku.
Ya, semua stres dari ibu pada akhirnya malah jadi kanker. Mungkin nggak? sangat mungkin. Ya, sangat mungkin. Dan aku kepengen bercerita juga untuk yang lain. Bahagia itu milikmu ya. Kalau kamu bisa bahagia, mikir yang baik-baik. Gimana akhirnya Bunda melepaskan pemaafan itu kepada ayah? Karena aku juga salah. Papi, aku juga salah. Orang bilang mengatakan papi saya seorang yang jatuh karena perempuan dan sebagainya gitu. Dan tentunya tidak ada orang pun yang mau mendengar itu. Dan ketika saya sudah ceritakan rumah saya, ketika mau dilelang, kemudian saya menyerahkan ke pelelangan, dan kemudian saya berjumpa dengan seseorang di pelelangan, dan orang itu memanggil nama kecil saya, Siana. Saya kaget. Kemudian orang itu mengatakan kepada pimpinannya, Bapak, ini orang baik. Bapaknya orang baik. Yang membantu membebaskan tanah kami pada waktu itu sekian puluh tahun yang lalu. Dan saya menangis. Ternyata karena saya hanya ingin lihat bapak saya jelek, potretnya jelek, maka waktu filmnya itu jelek, fotonya jadi jelek. Ya. Itu. Tapi Dan ketika ada orang lain yang kasih mengatakan tahu kalau filmnya itu ternyata ada yang bagus, saya menangis sejadi-jadinya. Saya bilang, Papi, aku minta maaf. Dan ternyata bapak saya melalui perbuatan baiknya di masa lalu menyelamatkan rumah di mana saya tempatin yang saat ini saya bikin kapel di lantai atasnya. Dan itu menjadi rumah doaku. Karena potret yang Pakku hadirkan itu memang filmnya jelek. ya, Gitu loh. Memang kamu pengen motret jelek. ya. Dan begitu kamu lihat baik, itu akan baik kok. Bun, kalau sama mantan suami, gimana melepaskan maaf tersebut? Tidak ada pernah sebuah kegagalan itu salah satu. Oke. Pasti salah dua. Entah berapa salahnya ya. Mungkin kamu 90, aku 10 bisa jadi. Atau 60, 40, atau mungkin aku 70, kamu 30, kita tidak bisa mengerti. Tapi semua buat saya adalah izin Tuhan. Dan ketika saya ingin memperbaiki segalanya tentang kehidupan saya harus berdamai dengan segala yang terjadi. Saya harus berpikir yang baik. Kalau saya nggak menikah dengan eyang bapak, saya nggak punya putri seorang Intan Avanti. Betul. Yang begitu memberkati hidup saya. Yang sekarang mengepalai yayasan. Yang tidak bakal punya cucu-cucu saya. Ya. Karena garisnya memang harus lewat sana. Ya. Bukan lewat sini. Tapi kepahitan itu sempat ada dong. Oh, pahit banget. Pahit banget sempat ada. Karena memang kamu mau pahitkan itu. Tapi sampai akhirnya kepahitan itu jadi bisa dilepaskan itu. Setelah kita berpikir tentang kebaikan. Kebaikannya adalah kalau saya tidak menikah dengan bapak, tidak keluarlah Intan Avanti. Betul. Betul. Ya kan? Dan sekarang sudah jadi oma. Dua cucunya. 2 cucu. Itu dari garis ini. Hmm. Itu garis yang harus dirawat itu. Hmm. Semuanya harus mengalami perawatan yang sama. Tapi sekarang ini hubungan Bunda sendiri dengan mantan suami juga baik. Ya kan? Tidak hanya baik, tapi saya menerima kembali kamu dalam hatiku, dalam keluargaku, dalam sejarah kehidupanku, bahwa semua yang hadir dalam hidupku baik dan buruk adalah pahlawan. Titik, itu nggak bisa diganggu-gugat. Dan itu yang saya bingung gitu. Banyak hari ini yang saya lihat, bahkan suami istri yang dulunya sempat romantis ketika mereka pisah, biarpun udah punya anak, anaknya 1 atau 2, mereka toksik banget. Sampai hari ini pun juga mereka menjelek-jelekan si pasangannya ke anaknya. Karena kamu masih merasa kamu benar. Semakin kamu dekat dengan Tuhan, semakin kamu dibisikin. Semakin kita dekat, kita semakin mendengarkan suara itu dari hati ke hati. Menjadi tahu bahwa kalau tak perpanjang ini, hanya orang yang pintar, mengerti, memahami kehidupan, yang orang itu harus menghentikan itu. Untuk apa dan gak ada gunanya sama sekali. Saya suka tadi yang Bunda bilang, ketika kita semakin dekat sama Tuhan, Iya. akhirnya
Tuhan akan bicara ke kita dari hati ke hati. Ya. Dan kita sendiri akhirnya mengerti isi hatinya Tuhan. Iya. Ya. Akhirnya Bunda jadi mempunyai kemampuan untuk memahami dan memaafkan. Iya. Wow. Ya, dan menerima kembali. Wow. Ada di dalam hati saya dan setiap hari tidak pernah tidak saya doakan. Beserta dengan keluarganya Tuhan urapi. Wow. Karena Katolik ya, iman, pengharapan, dan yang paling besar yang terakhir itu, kasih. Buat apa kita berdoa sehari 18 kali, 17 kali, 15 kali, kalau ternyata kita tidak memiliki kasih. Itu bagi saya yang paling utama. Ya. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Aku menjadi anak Avanti itu karena Tuhan memang memberikan aku satu kesempatan untuk dilihat orang melalui karyaku. Setelah aku udah mendapatkan karya, setelah aku dapat segala-galanya, lu mau ngapain, Nak? Aku merasa bahagia gitu dengan hidupku. Ya Ya kan? Punya sepatu pergi 4. Punya sepatu pergi 4. Maksudnya apa tuh? 4 biji. Oke. Kalau bertamu ke orang yang agak gimana, sepatunya agak tinggi. Nanti kalau udah tamunya masukin plastik. Nanti masuk ke mobil ganti yang segini. Lama-lama sandal juga. Ya kan? Kita tinggal mau meletakkan diri kita tuh pada posisi di mana. Ya kan gitu loh. Jangan semua kamu pukul rata. Orang harus melihat ya bahwa desainer itu sebetulnya bukan pembuat baju. Dia adalah orang yang menginspirasi dunia untuk mengenal busana itu sebagai kulit kedua. Wow. Ya, kulit second skin gitu ya. Jadi artinya bahwa kita bisa titip budaya itu melalui kulit kita. Wow. Ya. Ya kan gitu. Jadi orang ngeliat, kok cantik banget ya. Gak pakai apa-apa. Terus cuman sederhana dengan rambut ala kadarnya. Kemudian pakai bunga sedikit. Kemudian pakai kebaya klasik, pakai kain. Kemudian Daniel pakai beskap, pakai belangkon. Orang mau pakai merek apapun yang di luar sana. Wow, pasti lebih kagum ketika kita mengangkat konten lokal. Ngomongin soal Ana Avanti YouTuber, Ana Avanti pembuat Kok sambal. YouTuber? Makanya. Jadi kayak ini ada identitas-identitas tertentu gitu ya, Yeah. yang kayaknya orang pengen ngomongin. Tapi udah pasti Ana Avanti adalah seorang desainer. Itu top of mind-nya. Desainer kebaya tradisional malahan gitu ya, yang cukup cutting edge gitu dan anggun, elegan. Ana Avanti itu diasosiasikan dengan kata-kata tersebut gitu. Tapi sekarang ini di masa pandemi, tadi kita juga harus sempat ngobrol bahwa Ana Avanti sendiri sudah siap untuk meninggalkan predikat sebagai seorang desainer. Mungkin Ana Avanti sudah siap untuk meninggalkan identitas sebagai desainer dan memenuhi panggilan hidupnya sesungguhnya. Jadi ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan antara panggilan hidup dan profesi. Boleh ceritain sedikit nggak tuh? Profesi itu penghantar. Oke. Daniel 12 tahun Jadi host Indonesian Indonesian Idol. Idol. Ya, Kita tidak pernah tahu nantinya Daniel mau jadi apa. betul. Penghantarnya lewat itu. Itu Oke. jalan Tuhan. Yang sudah Tuhan ciptakan dengan segala rambu-rambu lalu lintasnya. Ya, Hijau jalan, kuning hati-hati, berhenti. merah. Waktunya berhenti. Berhenti tuh, ya. Nah, Ya, biru nggak ada tuh di Nggak ada. lampu merah tuh ada. ya. Nggak ada cerita. Ya, Gak usah bercerita tentang kemarin. ya. Kamu sudah legenda. Wih, jangan gitu masih hidup. Legenda artinya melegenda. Betul. Anak Avanti. Ya. Kalau orang tanya, coba kamu tanya orang, desainer, Legend. legend. Namanya siapa? Aku mesti masuk ke situ. Kenapa? Memang saya sengaja untuk membuat orang menjadi mengetahui aku. Bahkan aku, kalau ada orang, anak Avanti. Hai. Orang ngeliatin aku baru sedikit aja. Selamat pagi, Bu. Ya. Pencitraan nggak? Ya pencitraan lah. Supaya orang melihat bahwa citraku baik. Tapi bukan pura-pura. Ya. Karena dia tulus, orang tua. karena ikhlas. Ya. Ya. Orang naik eskalator, ketemu. Orang bentuknya begini kan cuma satu, pakai rambutnya panjang. Ada melati di sini. Ada kembang Kamboja. Oh, Kamboja ya, bukan melati, ya ampun. Gue harus lebih belajar lagi tentang kembang. Udah? Oke. Oke. Orang akan, Ana Avanti, Ana Avanti. udah, betul. dia pasti akan menengok.
Ya saya sapa dulu lah, orang saya pengen juga lebih terkenal lagi, tambah 1 orang tahu saya Ana Avanti. Kenapa? Kan nggak apa-apa. Ya. Setelah itu dia turun dari eskalator, dia akan membicarakan saya. Betul. Dibicarakan hal yang baik, Betul. ya kan? Ana Avanti baru say hello hi ke sama saya. aku, gitu. Saya rasa pencitraan emang dibutuhkan, tapi Ya. jangan sampai mendewakan pencitraan. Betul. Ada kalimat yang harus ditelan, ada yang nggak perlu ditelan. Ya. Gitu. Karena kalimat itu kan adalah bahasa cara. Tergantung kita memandang cara itu. Misalnya aja kita bicara soal 3 huruf gitu ya, yang kalau dibilang orang itu pasti itu jorok. Tapi kita memelihara binatang itu di rumah kita sayang-sayang. Ya kan gitu. Apa itu dinamakan kucing atau ayam kan tetap itu kan. ya. Mendengar. Ya. Tergantung dari sudut pandang kita mau memandang sebuah kalimat itu seperti apa. Makanya toh jangan gampang-gampang orang kok terprovokasi sama omongan, sama tulisan. Ya. Ya. Kalau aku mencari popularitas kok. Aku memang punya personal branding yang dari dulu. Ketika orang ngomong pamer itu, aku memang mau meningkatkan dan mau menjual personal branding yang Betul. aku sudah bentuk itu. Karena ada rasa kebanggaan sendiri dengan memakai hasil karya dari seorang Ana Avanti. Iya, karena dipamer-pamerin. Ya. Sekarang berarti ketika seorang Ana Avanti sudah melepas mungkin apalagi mungkin turning point-nya di zaman pandemi ini ya. Ya, saya berpikir saya lebih senang dengan sebutan wanita inspiratif sekarang. Oke. Ya, dibanding Ana Avanti desainer. Oke. Kenapa? Karena wanita inspiratif itu rumahnya. Di bawahnya itu bisa jualan sambal, bisa desainer, bisa seorang pelaku industri kreatif, bisa seorang ibu, bisa seorang motivator, bisa seorang pelayan Tuhan, Ya. dan bisa semuanya di bawahnya. Tapi kalau desainer dia nggak bisa ngapa-ngapain karena formatnya adalah sudah pakem, bakunya pembuat baju. Ya. 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 Ya, Dan dari situ juga ada yayasan Ana Avanti, Ana Avanti sama Bina Bunda, ya itu dia. sekolah anak berkebutuhan khusus. Ya. Ya, Kasih Bunda, by the way. Birma Kasih Bunda Klinik Kemanusiaan. Oke. Ya. Itu sejak kapan tiba-tiba mempunyai panggilan untuk kemanusiaan tersebut? Sejak Mami sembuh, sejak mukjizat itu datang, Dan itu titik baliknya juga tuh ya? itu langsung Tuhan mengubahkan. Itu langsung. Oke. Dan di saat itulah saya merasa bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya ini adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban. Takarannya bukan uang. Ketika saya membentuk Wisma Kasih Bunda, lah uang saya nggak punya apa-apa kok. Oke. Tapi Tuhan bilang ikutlah aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu barang sekejap pun. Pegang jemariku. Berjalanlah bersama denganku. Aku akan memenuhi ruang kosongmu. Dan kamu jangan pernah khawatir ketika kamu bersama denganku. Oh, tapi tetap khawatir toh Gusti, wong aku mau manusia kok. Aku kan manusia. Khawatir tuh manusiawi. Jangan diinjilin kalau ada orang khawatir. Ya khawatir teteplah om wedi kok ora oleh. Bahasa Inggrisnya gitu. Kamu nggak tahu kan, tak ajarin. Nanti ada subtitle yang saya baca. Wedi itu apa? Takut. Takut kok nggak boleh. Iya. Sekarang kalau kamu nggak punya takut, yuk sama-sama masuk kandang singa tapi kamu duluan. Iya kan gitu. Aku benci kalau ada orang ngomong kayak gitu, aku benci. Iya. Kalau zaman kecil itu tak jodake, tau nggak tak jodake. Nggak tahu juga. Berantemnya gini, gitu loh. Baik belajar deh. Jitak saya ngerti. Gitu. Iya, gitu. Terlalu banyak orang memikirkan bahwa itu sesuatu hal itu kamu nggak bisa ngatain bahwa kalau kopi itu warnanya hitam mesti kudu pahit. Ya tergantung lidahmu lah sama lidahku. Ya kan, cara. Saya menghadapi kehidupan saya baik-baik aja di Jakarta, pulang pergi orang mengatakan, wah capeknya kayak apa Bunda? Ya capek lah. Pasti. Pasti. Ada juga misalnya kita masalah karyawan. Karyawanmu masuk ke tempatku atau karyawanku masuk ke tempat kamu.
Karyawan bodoh, dipinterin, udah pinter lari. Wah, itu kan panjang sekali ceritanya. Betul. Saya bilang sama dia, "Lah kenapa?" Dia bilang, "Waktu ibunya sakit, Bunda, saya masukin rumah sakit. Waktu anaknya nggak bisa sekolah, saya sekolahin. Kok bisa ketika dia sudah pinter, dia ikut orang lain?" Saya bilang, "Loh, Tuhan itu kan menitipkan profesimu sepanjang sekian tahun. Daniel cukup 12 tahun. Anak Avanti cukup 20 tahun. Dan itu pegawaimu cukup 5 tahun. Setelah itu dia menjadi pegawainya orang lain. Karena jatahmu cuma 5 tahun. Nah, salahnya gini. Kamu tuh merasa apa yang kamu lakukan terhadap karyawanmu itu adalah luar biasa. Padahal yang kamu lakukan itu biasa. Kalau ibunya karyawanmu sakit, kamu sekolahkan, lalu anaknya karyawanmu mau sekolah, kamu masukin rumah sakit, lah itu kamu baru luar biasa." Aku bilang gitu, ya lumrah lah. Ya kan? Sekarang Mbak sakit. Pasti masuk rumah sakit lah. Iya kan? Itu luar biasa apa enggak? Ya biasa, Ya. sesuatu yang biasa. Iya. Ya, Karena kita melebihkan kita sendiri untuk merasa ingin dihargai, toh. betul. Nah, Pasti. perempuan itu kayak gitu. Hmm. Jadi bikin sakit-sakit hati itu yang nyakit-nyakitin diri sendiri. Aku bilang hidup itu memang tidak mudah, tapi jangan dipersulit dan jangan mempersulit. Bunda kayak dengan wisdom. Jadi Bunda itu ngebuat sebuah hasil karyanya itu dengan wisdom. Ya. Ketika orang memakai hasil karya tersebut, ada perasaan yang Bunda sudah sertakan di dalam hasil karya tersebut, dan ketika orang memakai hal tersebut, dia juga ikut merasakan. Karakternya ganti. Betul. Jadi boleh nggak ceritain soal, jadi kemarin itu Bunda sempat bikinin untuk Nikita Mirzani kalau nggak salah ya? Iya. Iya, itu gimana tuh cerita itu? Sebetulnya itu mau saya sendiri. Oke. Saya setiap Desember tuh bikin tema-tema tertentu. Kali ini temanya adalah perempuan. Bahasa kuno. Oke. Ibu dan kebaya. Oke. Saya tidak melihat orang itu siapa. Tapi saya merasa seseorang itu bisa berubah karakter karena busana dan budaya. Terus saya WA Nikita. Oh wow. Nikita, foto yuk. Oh wow. Pakai kebaya klasik yang nggak diapa-apain, kamu mau? Kuno. Gelungnya juga gelung klasik, mau? Oke Bunda. Oke. Hanya oke dan oke dan oke, dan terjadi begitu cepat, kira-kira 3 hari. Bentar, ini foto yang kemarin Bunda kirim ke saya itu? Betul. Saya nggak ngira itu Nikita Mirzani. Ya Tuhan. The one that I show you. Saya nggak kira itu Nikita Mirzani. Itu Nikita Mirzani. Yes, betul. Oh my goodness, beda. Sangat. Wow. Ya ampun. Oke. Iya. Dan saya hanya ingin menunjukkan kepada Indonesia, kalau kamu ada seseorang yang ingin kamu lihat baik, olahlah karakternya melalui busana. Ya. Dan ternyata malam hari itu 5 baju dia selesaikan semuanya. Orang tidak tahu itu siapa. Iya. Itu Nikita Mirzani. Dari busana, dari karyanya Ya. Bunda itu mengeluarkan mungkin sebuah aura atau karakter yang berbeda, yang kita mungkin nggak pernah lihat dari seorang Nikita Mirzani. Dan itu saya rasakan bahwa itu adalah mahma sebetulnya, yang tersimpan di dalamnya, yang aslinya sebenarnya seperti itu saya rasa. Ya, itu aslinya dia. Cuma mungkin karena banyak kesakitan di masa lalu, banyak defense yang dia buat, banyak kemarahan yang dia rasakan. Akhirnya yang kita lihat di TV mungkin seperti itu, tapi sebenarnya asli dari. Dan Daniel, saya akan kirimkan, dia nangis. Dia menangis. Waktu dia lihat wajahnya dia sendiri, dia menangis. Kenapa aku bisa jadi kayak gini ya? Dan saya bilang, Nikita, Bunda semprot ya, rambutnya jadi hitam ya. Iya. Hanya 2 kalimat terus menerus dia katakan. Ya. Nadanya juga baik. Dan sampai malam jam 11 saya tanya, kalau capek ngomong ya, lanjut Bunda, lanjut. Dan bagi saya itu apa ya? Saya berbicara lewat cara lain. Walaupun saya nggak bicara sepatah kata pun tentang perempuan Indonesia mengenai Nikita Mirzani ya. Dan semua mengatakan, hah itu Nikita. Kok bisa?
Itulah, titipkan kepribadianmu dalam busana. Dia akan merubahmu seketika itu juga. Apa sih yang membuat seorang Bunda Ana Avanti ini mempunyai kekuatan Ya, seperti ini? aku sudah membuktikan. Kalau aku membenci, aku yang rugi. Oke. Kalau aku nggak bisa mengampuni, aku yang rugi. Kalau aku dendam, aku yang rugi. Aku iri, aku yang rugi. Sakit hati, aku yang rugi. Ada orang mungkin yang bakal nggak setuju, Bun. Orang bakal bilang kayak, oh, Bun, Bunda nggak tahu aja apa yang si laki-laki itu udah lakuin ke gue. Itu Nah. sakit. Ya, Apa yang si orang itu nipu ke gue sampai akhirnya siapa dari orang ini meninggal. ya, Gimana caranya gue bisa ngamperin dia? Nggak mungkin, Bun. ya. Mungkin bagi Bunda yang nggak pernah ada di sepatu saya mungkin bisa ngomong. Tapi, nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Bun? Aku ya, Daniel, dalam setiap masalah, aku selalu andil salah. Oke. Karena hidup itu pengambil keputusannya aku. Jadi kalau sampai aku ditipu, itu karena aku bodoh. Ada sisi bodohnya. Atau mungkin aku ada sisi cerobohnya. Ya. Bukan murni. Ya. Ya gitu. Karena kalau saya merasa itu berkepanjangan, aku rugi banget. Ada kehendak Tuhan di tengahnya. Tiba-tiba kamu dikhianati. Berarti kamu salah mendapatkan teman. Atau mengambil pengalaman itu. Memang itu memang penting. Sebuah kegagalan itu menjadi sekolahan yang paling cum laude. Aku jadi tahu caranya. Tak biarin apa tak urus ya? Aku punya kebahagiaan sendiri yang bagi diriku itu bahagiamu belum tentu bahagiaku. Tetapi bahagiaku bisa untuk membahagiakanmu kan. Telur asin itu lucu loh. Di Tegal itu ya. Ada yang biru, ada yang coklat, ada yang putih. Itu aja saya bahagia banget. Ngerti nggak? Iya. Gitu loh. Dan itu yang cerita masalah telur asin itu seluruh dunia tuh tahu semua. Pakai handphone. Ini lihat Bu Ibu, telur asin tuh ternyata nggak cuma biru loh. Terus ternyata banyak yang jawab, ternyata Bunda lebih dosa dari saya, itu telur kayak gitu sudah lama kali. Ternyata aku nggak tahu kalau telur asin itu ada yang warnanya coklat karena di oven. Oh. Ternyata bahagia tuh pilihan. Iya. Kadang kita pulang, anak kita beliin agar-agar kecil satu, Udah seneng banget. seneng banget. Ya. Kadang kita lupa. Orang rumah harus menerima kenyataan bahwa bapak ini kerja capek. Loh kok semua suruh nerima, gimana kalau kamu memberi? Aku kesel Ki, aku kerja. Aku capek ini aku kerja. Lalu di rumah dijawab dong sama istrinya. Emangnya enggak, lu doang yang kerja itu capek, gue juga kerja tuh capek. Akhirnya terjadi. Ya. Tapi kalau ada pemahaman, berapa sih artinya itu? Mungkin nggak ngerokok sehari 3 batang, tapi pulang bawa coklat. Ya, kan aku pernah rasakan ketika bapak juga nggak punya uang. Ini papa pulang bawa apa? Kiri apa kanan? Kiri kanan, kiri kanan. Anak tuh bahagia. Sampai sekarang mengingat, papa dulu kan pernah ya, itu memori anak. Padahal sekarang kalau ibaratnya kita mau beli, saya suka sombong ya, pabrik coklatnya dibeli sekalian. Bisa. Bisa. Cuman sekarang ini kita lupa ya, something simple sederhana itu bisa memberikan kebahagiaan yang luar biasa buat orang sekitar kita juga Ya. gitu. Kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan Wow. itu gak pernah kelihatan. Dan kadang-kadang kita punya pilihan sederhana. Sebagai penutupnya, saya beberapa waktu yang lalu mendorong Romo sakit di seminari. Bukan mendorong 1 jam, 1 meter kemudian diposting loh ya. Betul-betul adalah mendorong keliling seminari. Wow. Gitu. Berbicara dari hati ke hati. Bahwa kalau Romo saja bisa sampai seperti ini 16 jam beliau jatuh. Kemudian Tuhan selamatkan. Dan stroke seperti ini bicara. Terus besoknya aku beli senggek. Senggek itu buat nyuri mangga itu loh. Di Pasar Beringharjo. Tak masukin ke dalam mobil. Aku datang ke kamarnya Romo lagi. Romo, aku bawa senggek. Itu Romo ketawa tuh kepingkal-pingkal.
aku merasakan aku telah membawa kebahagiaan buat seseorang. So setelah kemarin diukur sama Bunda Ana Avanti, now it's fitting time. Looking beautiful. Okay, so FFI, here we come. Let's do it. Tadi Bunda bilang di umur berapa ya? 26. 26 ya. Ya. Bunda memilih Katolik, Tuhan Yesus sebagai juru Satu-satunya selamat juru selamat. untuk Bunda Ana Avanti. Apa arti kelahiran Yesus ke dunia ini buat seorang Bunda Ana Avanti? Lahir itu hidup baru ya. Oke. Seperti manusia yang lahir itu seperti kertas putih. Yang mencoret-coret adalah orang tua. Anak lahir itu kan dia nggak tahu apa-apa. Seperti kertas putih. Yang mencoret-coret di atas kertas putih itu orang tua. Sehingga akhirnya anak punya masalah. Tapi Tuhan lahir ke dunia, itu dia menyelesaikan masalah kita. Makna kelahiran itu buat saya adalah dalam pandemi ini ya. Natal itu adalah hidup baru. Ya. Bagaimana kita hidup dengan wujud yang baru. Kalau kita tidak bisa menerima, kita akan selalu berontak. Dulu aku punya ini loh. Waktu itu ini loh. Kemarin itu semua sudah berlalu. Tidak perlu kamu terus pikirkan kemarin, dulu, dan bagaimana itu sudah berlalu semuanya. Hari ini hari baru. Kita harus hadapi ini. Ya, bagaimanapun, yang diberkati Tuhan hari ini, itu adalah karunia. Kemarin, sejarah. Hidup baru. Dan menjadikan kita sebagai manusia yang bisa menerima kehidupan kita yang baru. Tuhan menyelamatkan kita, sudah menebus dosa-dosa kita, ya seyogianya kita jangan nambahin perbuatan kita dengan dosa-dosa baru. Yang dengan memikirkan kemarin sudah bubar. Hari Selasa itu mau kamu tahan jam 12, aku nggak mau. 12 lebih 5 jadi hari Rabu. Aku nggak mau, ya tetap jadi Rebo kan. Iya. Iya kan? Ya. Itu kehendak Tuhan kok. Ya. Bukan kehendaknya yang lain. Apa yang Bunda rasakan ketika di umur 26 itu, ketika Yesus lahir di dalam hati Bunda? Ya. Ketika umur 26. Apa sih bedanya sebelumnya sampai setelah itu? Gitu? Sebelumnya berantakan. Banget. Oke. Tapi bukan nakal ya. Apa itu? Kayak, berantakan tuh apa tuh? Kalau misalnya bukan nakal itu apa? Kalau saya aku definisi berantakan itu nakal. Berantakan gitu. Itu arahnya nggak jelas gitu. Oke. Kacau. Oke. Tapi bukan nakal. Oke. Kalau kelihatan tipenya gini tuh nggak bisa nakal. Iya. Ya gitu kan. Tapi berantakan. Oke. Nggak jelas. Kebentur-bentur. Sering ketakutan mungkin? Sering ketakutan, salah melulu. Jadi bahan pembicaraan orang. Setelahnya ternyata bersama dengan Yesus itu masalah tidak menjadi lebih kecil. Kirain dari berantakan jadi enggak gitu. Tetapi masalahnya enggak jadi lebih kecil. Enggak. Masalahnya, tapi jalan keluar menjadi lebih lebar. Wow. Gitu Daniel tetanggaku. Gitu. Jadi bersama dengan Tuhan Yesus itu masalah tidak menjadi lebih kecil. Tapi jalan keluarnya menjadi lebih lebar, lebih luas. Dan aku bisa lewat manapun pintunya gitu. Kenapa? Dan itu akhirnya efeknya apa? Efeknya, memutuskan sesuatu hal punya pilihan yang baik. Oke. Karena jalannya dibukakan banyak jalan.
Ya. Ketika Tuhan sudah buka pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa menutupnya. Ketika Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada satu orang pun yang bisa membukanya. Dan itu Tuhan buka jalan. Dan ketika saya bisa mengampuni ya, bisa mengampuni, bisa menerima semuanya, jalan kehidupan saya ketika saya di Jakarta, saya sukses di Jakarta seperti keran. Yang airnya itu gak bisa berhenti berkatnya. Wow. Ember satu penuh, ember lagi satu mam. Ember satu lagi, penuhin semua ember. Nah setelah embernya penuh, hidup saya untuk memberkati banyak orang. Apapun kamu mau ngomong, gak penting buat aku. Kenapa? Kamu yang ngomongin aku gak pernah nyumbang aku, kok aku mikirin kamu ngapain? Betul. Toh kamu yang ngomongin jelek-jelek ini, yang merasakan juga si orang-orang. Kamu gak pernah nyumbang aku. Gitu. Kenapa aku masih mikirin kamu? Ya kamu taat. Ya mungkin bodoh itu penting juga loh ya. Kayak aku tuh gak ngerti. Oh kenapa ya aku gak ngerti, kan aku gak bisa buka internet. Ya. Orang anak-anakku, Ma, Bun gitu. Laptop pun nanti dimatiin tak jabut. Aku kan gak tahu, aku pikir laptop itu ya kayak dipasangin gitu. Tinggal dicabut aja gitu kabelnya ya. Tak cabut aja Iya. gitu. Oke, jadi tadi Bunda bilang kalau misalnya Natal itu adalah lahir kembali. Dalam wujud yang baru. Oke, lahir kembali dalam wujud yang baru. Itu artinya yang kita lihat sekarang ini Anna Avanti Ya. yang sudah lahir kembali dalam wujud yang baru. The power of kepepet. Jadi wanita inspiratif Indonesia sudah bukan lagi sebagai seorang desainer dengan pencitraannya gitu Ya. misalnya, tapi jadi wanita inspiratif Indonesia. Ya. Mungkin apa satu kata atau mungkin bukan satu kata sih, mungkin satu kalimat gitu ya, yang bisa diberikan kepada wanita-wanita yang saat ini sedang menonton sebagai seorang wanita inspiratif Indonesia. Ya. Kamu tuh lahir berharga. Hargailah kewanitaanmu dalam keperempuananmu. Ya, Kamu tuh lahir berharga. ya. Hargailah kewanitaanmu dalam keperempuananmu. Artinya apa itu? Ya kamu kan wanita. Ya, Begitu berharga. Ya kan diciptakan Tuhan adalah makhluk yang paling mulia. Kalau kamu tahu perempuan itu letaknya di mana kan tahu kan? Ah itu hargailah itu keperempuananmu itu. Jangan sembarangan. Ya kan? Kewanitaanmu itu adalah harga dirimu, harga diri orang tuamu, harga diri anak-anakmu. Jangan dipikir kalau sudah bebas lepas menjadi seorang perempuan yang sendiri sehingga bisa dengan siapapun. Itu semuanya akan ada satu seperti mata rantai perpanjangan tangan Tuhan yang terus bekerja. Keluarga saya tidak semuanya mempunyai keadaan keluarga yang utuh ya, Daniel ya. Dan saya tidak perlu menutup-nutupi itu di antara keluarga kami. Anak-anak saya, keluarga saya gitu. Tetapi saya percaya bahwa menjadi baik itu masalahnya adalah waktunya Tuhan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita menyadari. ya, Ya, waktunya Tuhan. Kalau orang udah tidak cocok itu dicocok-cocokin ya nggak bisa. Mau kamu apain juga ya nggak bisa. Justru malah memaksakan menjadi luka. Aku tidak ingin berbicara tentang Injil yang aku percaya. Aku sedang berbicara masalah kehidupan yang nyata. Belajar dari firman-Nya. Ya. Menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang nyata. Ya. Dan ternyata memang menjadi perempuan bahagia itu butuh memilih cara berpikir bahagia itu melewat mana. Butuh cara. Yang tadi aku katakan, hidup seperti bermain kartu. Kalau kartumu bagus, kamu belum tentu menang. Tapi kalau kartuku jelek, aku juga belum tentu kalah. Ya. Karena ketika kartumu bagus, kamu mainnya ceroboh, ya kamu kalah. Ya. Tapi kartuku jelek, tapi aku main dengan strategi yang tepat, dengan cara yang benar, aku pasti akan menang. Ya. Ya kan? Gimana caranya kita menang dalam kehidupan kita yang cuma satu kali? Mau hidup satu kali kok mengingat perbuatan suamiku dulu zaman tahun 45, sekarang sudah 2000. Kok suwe mikirnya kok ulang tahunnya terus kapan? Tahu nggak maksudnya peristiwa tahun 160 diingat sampai tahun 2020 kan kelamaan toh.
Gitu loh, maksud aku tuh gitu loh. Banyak orang yang nggak bisa ngelepas itu, tapi nggak bisa ngelepas. Itu kalau ngomong sama mami saya, kemarin saya bahas di dapur, Oh, ya? saya buat konten. Oke. Mam, mami sehat, ya mikir yang apik-apik, mami bilang gitu kan. Nah kalau mikir yang baik, tapi kelihatannya yang nggak baik terus, mam. Mami jawabnya cuma sepele kok. Satu kata-kata. Maaf ya, goblok katanya mami gitu. Bukan aku loh yang ngomong. Soalnya kadang-kadang kan orang mikirnya, wah, gue nggak akan bisa maafin dia sampai akhirnya dia datang ke gue minta maaf gitu Sombong misalnya. itu. Oh gitu. Ya, dan Itu goblok sombong. juga kayaknya. Mami yang ngomong. Mami yang ngomong. Dan itu ternyata yang komen banyak banget. Banyak banget. Terus ada lagi ketika saya kemarin bikin sebuah, ya sama kayak gini, tapi dengan Kartika Avandi. Saya belum tentu loh ya. Jadi kalau saya suka saya bikin, kalau enggak saya bikin. Oh ya. Ada kalimat dia, sambil pakai kipas gini, udah umur 86 tahun loh ya. Urip kuwi aja digawe nangis wong lanang. Hidup itu jangan dibuat nangis oleh orang laki. Kono seneng-seneng kene sing susah rugi no. Wis tuwek elek keket gitu. Itu saya ngerti tuh dikit-dikit. Tahu kan ya? Artinya apa? Hidup itu jangan dibuat menangis oleh laki-laki. Situ seneng, sini susah. Itu dia ngomong kita ketawa ngakak-ngakak ya. Terus saya masukkan yang komen, wah mengubahkan hidup banyak orang. Wow. Jelas. Dan itu membuat kamu makin jelek maksudnya. Iya. Makin tidak bersinar gitu ya. Karena hidup dengan penuh kepahitan. Iya. Gitu dia bilang. Kita juga pasti pernah ketemu lah orang yang apa ketika kita ngomong bercandaan dia aja itu penuh dengan kepahitan gitu. Kalau aku langsung tak ambil teleponku gitu ya. Oh ya mam, oh ya sebentar ya mam aku. Nah, Ibu mohon maaf Bu, saya ditunggu mami di rumah ada tamu langsung. Iya. Wes pergi aku. Iya, saya juga biasanya gitu. Aduh, sorry banget, gue harus ke kamar mandi bentar ya. Kamar mandi di rumah saya maksudnya. Dan itu ya gini, hati-hati dengan pembisikmu. Orang di sebelahmu itu adalah pengatur termometer suhu panas dan dinginnya tubuhmu ya. Aku sekarang ngomong sama Daniel, itu loh di sebelah sana. Daniel langsung, itu kemarin dia ngatain kamu apa? Langsung super mood tiba-tiba. 220. Ya, ya, Konslet, ya, ya, bakaran. ya, betul. Tapi kalau sebelahmu akan mengatakan sesuatu yang buruk dengan cara yang baik, itulah yang kita sebut bahwa hati-hati dengan pembisik. Saya punya GM, seusia 50-an. Itu kalau ngomong setiap hari, ngomong apapun ya, Bunda, hari ini kita mendapatkan email, itu nggak nyampe-nyampe ngomongnya. Itu hanya ingin menanyakan, beliau nerima, aku mau terima itu apa enggak. Saya nunggu termasuk anak-anak lain. Kalau Bu Eri bicara ya gitu. Membawa saya menjadi lebih. Ya. Lalu, tapi jam 7. Nah, kita jam 7 itu kan biasanya Bunda sudah lelah. Apakah Bunda mau menerima? Ngomong kan mau. Cepetan ngomong. Ya kan? Tahu nggak? Tapi itu membawa saya. Saya menjadi lebih mendengarkan pelan-pelan. Dan anak-anak kalau mendapatkan jawaban WA itu, anak-anak tidak, ini ngomong apa sih? Kok nggak nyampe-nyampe? Sebetulnya sedang mendidik. Orang di sebelahmu, asistenmu, manajermu, mbakmu di rumah. Orang lain di dalam hidupmu itu sedang mendidikmu. Akhirnya kita terbawa sebetulnya oleh situasi di sampingmu. Seperti Nikita Mirzani. Ketika dia foto sama saya, ya dia gini terus kok. Nggak pernah ngapa-ngapain. Kalau di TV kan kita ngeliat dia duduknya begini kan? Ya. Iya. Yang di sampingnya saya dia begini. Wow. Dan Wow. dengan kebaya, Anda lihat
tergantung bagaimana kita memaknai kehadiran orang di sekitar kita itu. Pilihlah orang yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan izinkan itu kan. Dia membawa aura dalam hidupmu, membangkitkanmu ketika kamu susah, memberikan kamu semangat ketika kamu lelah, dan mengingatkan kamu ketika kamu lengah. Hati-hati loh. Hati-hati loh. Kan beda katanya sama. Hati-hati loh. Sama hati-hati loh. Beda-beda. Saya yakin banget sekarang ini para tetangga yang lagi nonton pun juga bisa mendapatkan intisari yang begitu luar biasa dari perbincangan gue sama Bunda Anna Avanti. Thank you so much, Bun. Sama-sama. Terima kasih banyak atas waktunya. Udah jauh-jauh dari Semarang cuma untuk fittingin gue. Enggak. Gue pengen bilang sekali lagi kepada semua tetangga yang lagi nonton, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai habis perbincangan gue dengan Bunda Anna Avanti. Dan kalau misalnya kalian ngerasa perbincangan kita ini bisa menyelamatkan atau mungkin memberikan harapan baru untuk hidup seseorang, langsung aja share video ini atau episode ini. Dan pastikan juga kamu subscribe, jangan lupa. Dan yang paling penting nih adalah bunyikan bel atau loncengnya. Karena minggu depan kita akan mengundang tetangga baru yang pastinya nggak kalah seru. So, pastikan juga kalau misalnya kalian pengen curhat ke kita, jangan khawatir, langsung aja kirim ke @danielmananta_network di Instagram kita. Kalian pengen curhat, kalian mungkin ngerasa tergerak dari perbincangan kita. Tadi ada kalimat-kalimat dari Bunda Anna yang mungkin bisa jadi hashtag gitu ya. Jangan lupa juga untuk tag kita di @vijadaniel dan juga @AnnaAvantiHeart. Dan pastikan juga kalian share perbincangan kita ini kepada orang-orang yang mungkin lagi membutuhkan banget untuk mendengarkan. Sama satu lagi, jangan lupa untuk tulis komentar kamu di bawah bagaimana perbincangan kita ini benar-benar menginspirasi kamu, atau mungkin membuat kamu ada wow moment gitu, atau mungkin menggerakkan kamu untuk lebih curhat lagi. Langsung tulis di komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian ngelihat ada orang yang berkomentar dan berkomentar dari rasa penuh dengan kesakitan di hati mereka, gimana kalau misalnya kamu yang lagi baca komentarnya bisa ngedoain dia juga, right? Karena tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Sampai ketemu lagi minggu depan.